guys, selamat datang di podcast kami Ngobar. Mari berkabar dengan belajar bersama Ngobar. Ngobrol bareng. Oke, di episode kali ini karena kita baru pertama kali nge-podcast nih, ya. Kita perkenalan dulu kali ya, Karena supaya kalau gak kenal itu harus apa? ya. Tak kenal maka ta'aruf. Iya, tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi harus kenalan dulu ya. Iya, oke. Boleh deh dari saya dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nuning dan partner saya. Ya, nama saya Bu Lela. Salam kenal semuanya. Halo guys. Ya, ini jadi podcast pertama kita ya. Iya. Ya, sebenarnya di Ngobar tuh kita mau ngebahas apa aja sih, Bu Nuning? Di Ngobar sebenarnya bahasannya banyak ya, karena kita berdua ini sebagai pendidik. Pendidik yakni seorang guru gitu ya di salah satu sekolah. Dan tingkatnya adalah tingkat SMA. Nah, gitu. Karena kita seorang guru, jadi kayaknya enak nih kalau pertama kali yang dibahas adalah tentang dunia pendidikan ya Bu, benar, ya berkaitan dengan karena kita juga pekerjaannya mengajar anak-anak. Jadi alangkah lebih baiknya ya kita bahas pertama kali tentang dunia pendidikan. Iya, benar. Nah, karena SMA sendiri itu diperuntukkan tujuannya adalah untuk ke jenjang perkuliahan, terus apa lagi? Ya, pekerjaan dan yang pasti juga pernikahan ya. Pernikahan. Tapi kali ini fokus kita bukan ke pernikahan ya, tapi kita akan bahas tentang dunia perkuliahan. Iya, betul banget. Nah, di sini saya sama Bu Lela udah punya beberapa pertanyaan karena kemarin itu saya share di Instagram di question box hal apa aja sih yang mau siswa tanyakan tentang dunia perkuliahan. Nah, jawabannya ada di podcast ini, makanya kalian harus stay tune, nonton sampai beres ya. Jangan lupa. Jangan di skip, awas. Iya. Subscribe, like, comment, and share. Ya, kalau bisa ya. Oke, jadi kita langsung aja nih ke bahasan kita tentang dunia perkuliahan ya. Yang pertama dan paling banyak ditanya ini, Bu Nuning. Apa tuh? Katanya, apa sih sebenarnya alasan pentingnya kuliah? Kuliah penting nggak ya? Nah, coba penting nggak menurut kalian? Ayo, coba jawab di diri masing-masing ya. Dan di sini kami berdua akan mengeluarkan pendapat tentang penting atau enggaknya sih dunia perkuliahan. Nah, dimulai dari pendapat aku dulu kali ya. Boleh lah ya. Boleh. Kalau menurut saya sih perkuliahan itu sangat penting. Kenapa Bu Nuning sangat penting? Karena ilmu yang didapat ilmu yang didapat itu lebih luas lagi dari dunia perkuliahan. Ada orang yang memang pinter dalam street opinion atau apa ya istilahnya. Coba kalian cari deh orang yang pengetahuannya itu lebih luas ketika melakukan banyak sosialisasi bersama orang lain. Jadi di luar dunia perkuliahan. Ada juga orang yang pintar atau cerdas di dalam dunia akademik. Salah satunya perkuliahan ini. Karena ilmu yang didapat sangat banyak, pengalaman juga. Oke. Yang paling penting sih banyak kenalan, banyak relasi ya, menjalin relasi. Karena kalau kuliah itu kan nggak melulu kita harus belajar terus ya, boleh lah ya. Jelas. Ada kalanya kita main tapi kita juga main sama orang kan harus lihat dulu nih orangnya kayak gimana, apakah bisa berimpact pada diri kita gitu. Ya, yang impactnya baik ya tentunya. Gitu. Itu menurut aku ya, boleh lah ya. Kalau menurut Bu Lela gimana? Kalau menurut aku juga sebenarnya penting ya, tapi pentingnya untuk siapa ya? Orang yang punya tujuan. Ya, kenapa aku bilang untuk yang punya tujuan? Karena siapa tahu orang yang memang tujuannya bukan kuliah, merasa kalau kuliah itu nggak penting untuk dia. Misalnya orang yang mau kerja gitu ya, ya tujuannya memang bukan kuliah gitu, karena bukan ke sana. Atau orang yang mau nikah juga mungkin nggak ke sana gitu. Tapi orang yang punya tujuan, misalnya dia mau jadi dokter. Nah, gimana berarti dia harus kuliah kan? Harus mencapai satu tahapan lagi nih pendidikan untuk dapat gelar kan. Seperti itu, sama halnya seperti orang-orang yang mungkin pengen jadi pekerjaan lain gitu, misalnya seorang guru pun harus kuliah dulu ya, bahkan sekarang ada PPG gitu. Jadi menurut aku ya itu penting, tapi untuk orang yang punya tujuan tertentu. Seperti itu sih Bu Nuning kalau menurut aku ya.
Ya, jadi kesimpulan kami berdua sih kalau kuliah itu dibilangnya penting ya, Bu Hmm, Lela ya. penting. Ya alasannya yang udah kita sebutin tadi gitu. Ya. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Kalau tujuan kalian fokus kalian bukan untuk kuliah, ya udah berarti kalian harus fokus mencari pekerjaan yang Ya. sesuai dengan apa yang kalian inginkan Iya, gitu. betul betul ya. Ya biarpun memang pada kenyataannya ya, ketika awal kita udah minat ke satu bidang, ketika kita mau kuliah kan kita pasti milih jurusan dulu dong. Ya Iya. mungkin dari SMA-nya ada yang suka lukis, ada yang suka nyanyi, ada yang suka nari, pasti kan akan memilih jurusan yang memang kita mau gitu. Tapi kadang kita nggak pernah tahu ya, Tuhan itu menggariskan kita kemana gitu. Kadang kita maunya tujuan A, ternyata yang Tuhan kasih itu bukan itu ya. Tujuan B mungkin atau bahkan C. Ya, Nah, di planning yang kita nggak punya sama sekali. Nah, itu tinggal gimana caranya kita mensesuaikan itu. Apakah tetap mau di jalur yang awal, sesuai rencana kita, atau kita ambil kesempatan yang Tuhan kasih gitu. Misalnya seperti itu ya. Benar, karena kita nggak pernah tahu kan di depan bakal kayak gimana. Ya jadi kalau tujuannya mau kuliah nih, tapi dalam pertengahan kalian tersendat sama biaya atau bahkan udah ada yang nungguin nih. Udah ada yang nungguin mau ngapain tuh? Misalnya mau ngajak nikah. Ya kalian tanya dulu lah, yang ngajak nikah ini nih mau biayain kuliah nggak nih kira-kira nih? Kalau mindset kalian ke situ ya. Nah, jangan sampai niat kalian dan tekad kalian goyah karena salah satu alasan yang menurut aku kurang bukan merusak ya, jadi berimbas pada bikin kita goyah lah ya, dari tujuan awal ya, yang tujuan awalnya apa tapi tiba-tiba di tengah ada gangguan gitu, akhirnya sampai nggak ke finish gitu ya. Iya. Dan ini juga kan berkaitan sama ada yang bertanya tentang biaya perkuliahan ya, boleh lah ya, bisa lah dikaitkan ke situ langsung boleh. Nah, kalau Bu Nuning sendiri sebelumnya pas kuliah itu ada beasiswa atau biaya sendiri waktu itu? Oh, itu saya biaya orang tua saya. Biaya orang tua karena saya belum saya belum bekerja gitu ya. Jadi maksudnya masih bayar ya maksudnya. Iya, bayar. Ya. Nah, ada yang namanya UKT itu kalau UKT. Di perguruan tinggi. Tapi nggak tahu sekarang apa ya? Sekarang ada istilah lain nggak sih? Sama kurang lebih uang kuliah tunggal ya untuk di kampus negeri. Tapi kalau untuk di kampus swasta mungkin masih SPP namanya ya, karena dibayarkannya sama per semester, cuma yang dihitung adalah jam yang diambilnya per SKS seperti itu ya. SKS itu apa, Bu Lela? Tolong dijelaskan. Barangkali anak-anaknya bingung. Ini apa SKS, Bu? SKS itu sistem kredit semester. Jadi di dalam satu semester itu kita ngambil berapa jam mata kuliah. Ya, misalnya kalau kalian sekolah di SMA, misalnya bahasa Indonesia, kalian seminggu berapa kali sih? Apakah 2 jam? Apakah 3 jam? Nah, itu hitungannya 1 jam pelajaran itu ya 1 SKS gitu. Nah, kalau di swasta perhitungan biayanya itu ya per SKS yang kalian ambil. Tapi yang perlu diperhatikan juga ya Bu Nuning, di beberapa kampus itu ada yang diatur gitu. Jadi sistem paket lah. Iya. Ya, SKS-nya udah dipaket sama kampus, sama jurusan, jadi kita nggak bisa sembarangan nambah atau ngurangin gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di beberapa kampus juga ada yang bisa kontrak sendiri ya. Mungkin Bu Nuning kontrak sendiri atau enggak waktu itu? Enggak, waktu itu aku dipaket sih. Dipaket juga ya. Jadi udah ditentuin semester ini harus kontrak mata kuliah apa aja dan itu harus selesai. Ya, selesai dalam 1 semester gitu. Tapi kita kalau di negeri, karena aku kita berdua itu kuliahnya itu alhamdulillah dapatnya di negeri gitu ya, Bu Lela. Kalau Bu Lela ini umum atau beasiswa nih, Bu Lela? Nah, kebetulan kalau saya alhamdulillah lagi dapat beasiswa waktu itu full 8 semester waktu itu ya. Jadi memang itu perjuangannya juga nggak instan ya, memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kayak gitu. Nah, kalau dari segi biaya memang saya tidak merasa terbebani ya, karena ada bantuan lah dari pemerintah. Cuma mungkin yang harus diperhatikan tadi untuk yang tidak dapat beasiswa itu untuk mengontrak semesternya ya Bu Nuning, kayak tadi Bu Nuning mungkin saya juga sama di paket waktu itu. Tapi ada yang kontrak sendiri waktu itu. Ada yang kontrak sendiri. Itu ada di semester berapa ya aku ya? 3 5 gitu. Atau 5 mungkin ya. Enggak, pokoknya semester 1 sampai 4 tuh masih sistem paket. Pilihan itu ya di semester 5 ada mata kuliah pilihan. Nah, itu juga nanti mungkin ada
di kampus itu biasanya ada BEM ya, ada Iya. himpunan sendiri yang suka ngasih penjelasan tata cara gimana ngontrak kuliah dan sebagainya. Nanti bisa kita bahas juga lah mungkin nanti ya di waktu lain hari. Tapi kalau sekarang kita ya fokus ke tadi pentingnya kuliah itu apa gitu. Sama mungkin yang dikhawatirkan itu biayanya tadi ya, Bu Nuning. Sebenarnya kalau kuliah di negeri biayanya gimana, Bu Nuning? Yang bayar ya berhubung ya. Karena kalau saya sih sebenarnya ya biaya itu jadi bukan sama full orang tua gitu, dibantu juga sama kakak. Oke. Nah, dibantu sama kakak karena kakak saya kebetulan dua-duanya udah kerja gitu, jadi ngebantuin ya. Alhamdulillah ada yang bantuin gitu, jadi meringankan beban orang tua. Tapi bukan berarti orang yang kuliahnya bayar itu enggak ada beban ya. Sama aja kayak Bu Lela juga punya tantangan sendiri, walaupun Bu Lela kuliahnya dibayarin nih sama pemerintah, tapi kan dia punya kesulitan tersendiri. Nah, dan harus ada istilahnya harus mencapai target gitu. Jadi ketika yang bayar sendiri itu misalkan IPK minimalnya boleh 2,5 misalnya. Nah, anak beasiswa itu minimal 3 IPK-nya ya. Berarti kan kalau seperti itu belajarnya harus mati-matiannya, harus ekstra giat. Sebentar ini Bu Lela ngomongin IPK. IPK itu apa ini? Pasti anak-anak sekolah nih agak bingung gitu, ini IPK apa Bu? Nah, kalau nggak salah itu indeks predikat kumulatif kalau nggak salah. Nah, jadi ada IP, ada IPK. Kalau IP itu kayak nilai per semesternya. Jadi kita tiap semester sama seperti di SMA ya. Ada rapornya ya. Nah, ada rapornya. Ada ujiannya seperti UTS mungkin ada ada penilaiannya lah gitu. Jadi nanti kita di tiap akhir semester dapat raport ya Bu Nuning. Nanti kumulasinya itu ya tadi IP itu berapa keluarnya. Nah, yang membedakan sama SMA, kalau SMA itu kan skalanya mungkin sampai 100 ya biasanya. Kalau di kuliah itu 1 sampai 4. Nah, yang paling tinggi itu yang skala 4 ya, itu A predikatnya. Gitu. Jadi ya kita kayak tadi ya, kalau misalnya yang bukan non beasiswa biasanya tidak ada kewajiban harus 3 misalnya IP atau IPK-nya. Tapi jangan salah, walaupun nggak ada batasan ya Bu Lela ya, mau kita mau brengsek mau gimana dalam dunia perkuliahan, mau bolos atau gimana, bukan berarti kayak gitu ya, tapi kita juga harus bisa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Karena kita udah dibiayain nih sama orang tua, berarti kita harus kuliahnya dengan baik dan benar dan jujur. Harus tuntas harus tuntas. Jadi ya sebenarnya yang kuliahnya bayar juga, ini kalau ngejar nilai nih, aduh aku nggak bisa nih dapet C. Udah dapet C itu udah ngeselin banget, tapi alhamdulillahnya gak ada sih yang nilai C. Aman ya. Aman. Soalnya ini Bu Nuning, kalau setahu saya kalau misalnya ada nilai C lebih dari beberapa itu nggak bisa cum laude ya. Nanti ketika di akhir kita lulus itu kita ada predikatnya loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti lulusnya banyak nilai C, kayaknya agak sulit. Agak sulit ya. Cum laude itu dengan pujian lulusnya. Usahakan nanti setiap semester habis nilai kalian itu di atas IP-nya berapa ya, 3,5 ke atas lah. Kalau bisa gak ada yang nilai C gitu. Diusahakan jangan ada yang nilai C gitu. Jadi minta perbaikan sama aja kayak di sekolah, kita mau minta perbaikan remedial ke dosen kalau di kampus. Apakah ada nilai yang menurut dosen kurang, nah kita harus menuhin tugas itu, karena kuliah sendiri tuh beda sama sekolah ya Bu Lela ya. Beda banget. Kalau kuliah itu ya kita sendiri harus mencari materinya, enggak disuapi. Jadi kalian ketika di sekolah itu guru menjelaskan di depan, ini kebalik loh. Kuliah itu kalian yang harus menjelaskan itu kalian kita sendiri loh, kita sendiri yang mencari materinya, bikin presentasi videonya kayak gimana. Ya, tapi sebenarnya tidak semenakutkan itu ya. Cuma itu tantangannya. Makanya kenapa di SMA itu belajarnya juga harus serius gitu. Kalau tujuan kalian buat lanjut pendidikan ya. Kayak gitu. Nah, itu tadi dari penting enggaknya, terus juga biaya. Nah, terus ada juga nih yang nanya Bu Nuning. Katanya asik gak sih Bu kalau kuliah? Kalau asik salah satunya apa katanya? Gak asik ya. Kalau menurut saya asik sih. Oke, apa tuh yang bikin asik Bu Nuning? Asiknya kalau aku pribadi ya karena orangnya ekstrovert gitu. Orang gaul sama berbagai macam kalangan. Ya jadi enaknya banyak teman.
Terus apa juga ikut organisasi. Nah, iya Ya salah benar. satunya kan kalau mau banyak temen ya ikutan organisasi gitu ya, keluar dari zona nyaman kita. Ya. Yang memang mungkin ketika SMA kalian itu orangnya pasif, nggak ikut ekstrakurikuler sama Ya. sekali, nggak ikutan organisasi, OSIS misalnya ataukah pramuka. Atau ekskul lain mungkin ya. Iya, tapi di dunia perkuliahan kalian harus coba deh Keluar dari keluar zona nyaman. dari zona nyaman kalian, itu asik banget loh. Kita punya banyak pengalaman gimana cara public speaking yang Nah, oke, benar. gimana cara kita nggak takut mengeluarkan pendapat. Yap. Ya gitu. Jadi belajar untuk berbicara di depan umum itu kayak gitu, karena kenapa? Dunia pekerjaan itu adalah terjunnya itu bukan terhadap siapa? Orang-orang terdekat kalian ya? Enggak lah. Tapi terhadap orang banyak, kalian bersosialisasi dengan orang banyak, dimintain pendapat ini itu. Iya. Jadi harus bisa supaya komunikasi kita juga bagus. Ya benar ya. Salah satunya jadi yang bikin asik itu ketemu Iya, banyak ketemu orang, banyak orang. ya. Terus juga tadi kata Bu Nuning masuk organisasi, mungkin yang paling Tuh. inilah istilahnya paling dekat itu organisasi di jurusan mungkin ya Bu Iya, Nuning. betul. Lebih luasnya lagi masih banyak loh di luar namanya jurusan ada. Di perkuliahan itu ada yang namanya unit mahasiswa ya. Ya, UKM. Itu UKM. Itu Unit benar-benar kegiatan mahasiswa. banyak sekali yang bisa kalian pilih sesuai minat ya Bu Nuning. Iya, banyak banget nih. Dari bidang olahraga, seni ya, terus kebahasaan, penelitian, semuanya ada. Sulap juga Kalau kalian suka Sulap olahraga ada loh. gym, ada yang bikin otot-otot kekar ada. Jadi jangan takut, kuliah itu kalian bakalan gak berkembang justru. Kalau kalian yang membuka diri tuh banyak banget ya, banyak banget channel yang bisa mengembangkan diri kalian. Iya, gitu. karena setiap orang tuh pasti punya bakat ya Bu Lela ya. benar, pasti. Cuman, Coba deh kalian gini nih, renungin dan pikirin bakat kalian itu ada di mana sukanya dan apa ya? sukanya apa. Apa sih hal yang ada di dalam diri kalian yang bisa kalian gali, yang bisa kalian eksplor supaya diri kalian itu berkembang, karena mustahil ya setiap orang itu gak mempunyai minat, gak mempunyai minat ataupun bakat. Pasti ada dalam diri kalian, cuma mungkin untuk mengeksplornya terkesan kayak aduh aku kalau mau ikutan ini takut takut itu, masih banyak keraguan, masih banyak keraguan, dan ketakutan. Nah harusnya itu iya. bisa dihilangkan ya, diminimalisir rasa takut bener tersebut. banget. Jadi istilahnya gimana kalian bakalan tahu kalau misalnya dunia kuliah itu asik kalau kalian sendiri menutup diri gitu ya. Untuk saya pribadi ya Bu Nuning, waktu kuliah kenapa asik juga, karena ya itu tadi, karena saya kan jurusan sosiologi ya, kebetulan waktu itu banyak mahasiswa exchange. Nah saya kan emang minatnya di bahasa waktu itu ya. Jadi ketika kuliah itu tiap masuk kelas kadang ketemu sama orang Jepang, orang Laos, orang sama Thailand. Sama tuh, orang sama Korea. banget. Jadi kayak gimana sih, kapan lagi kalian ketemu orangnya gitu ya, secara langsung gitu. Secara langsung. Kalian bisa komunikasi loh secara langsung, bisa ngobrol, tuker pendapat, mungkin juga ngelatih lah gitu ya. Kalian bisa nggak ya ngomong sama orang asing kayak gitu. Itu kan bisa didapetin ketika kalian ada di dunia itu gitu. Makanya ya itu jadi salah satu hal yang bikin asik gitu perkuliahan ya. Bener banget. Apalagi di jurusan bahasa, karena saya kan mengambilnya jurusan bahasa ya. Itu tuh ada beberapa dosen yang memang kan ada pendidikan bahasa Korea nih. Itu dosennya bukan orang Indonesia, bukan, tapi orang Korea asli loh. Orang Korea asli yang justru mereka belajar berbahasa Indonesia karena mereka mengajarnya itu kan di Indonesia gitu. Jadi mengikuti culture kita ya kayak gitu. Merekanya beradaptasi, berarti kita juga ya, kenapa nggak kita yang belajar juga gitu. Kita juga kan mau ya, harus mau ya, harus mau bisa gitu. Iya, jadi jangan kalah sama orang asing gitu ya. Orang asing aja mau belajar bahasa Indonesia, masa kita gak mau belajar bahasa mereka gitu ya. Jangan sampai dibodoh-bodohin. Jadi kitanya harus lebih pinter sebenarnya. Iya, betul. Itu yang bikin asik mungkin ya dari kita berdua nih. Nah, selanjutnya nih ada juga, ini pertanyaannya agak nyentrik ya Bu Nuning. Iya, katanya gimana nih? Adakah jalur orang dalam katanya buat kalian? Aduh, ini agak-agak di luar nalar ya. Jalur orang dalam. Iya, kira-kira. Ya mungkin kalau orangnya lagi di dalam ada jalurnya. Kalau lagi di luar mungkin jalurnya orang luar. Aduh, ini dari di antara semua pertanyaan yang paling unik Bu Nuning. Jadi sebenarnya ada nggak sih gitu
Kira-kira ya, Ada nggak ya? jalur orang dalam? Sebetulnya kalau kita mau mikirnya mikir kotor gitu ya, Hmm? ada aja sebenarnya Iya. jalur orang dalam. Apa Ya. contohnya? Anak dosen lah, Nah, ya itu salah satunya. anak rektor. Udah pasti. Ya, pokoknya Ada yang, jatah. yang jalurnya, oh di kampus tersebut tuh ada orang yang bisa kita andelin. Nah, ada relasi. Ada intinya relasinya. di situnya. Ada sebenarnya ya Bu Lela ya, Ada. itu gak menutup kemungkinan Ya, kan? ya gitu. memang bukan rahasia umum ya Iya, sebenarnya ada. jalur orang dalam itu ada. Memang disediakan kuota lah seperti itu untuk mereka yang masih ada relasi gitu di situ. Cuma kan balik lagi apakah anaknya mau kuliah di situ atau enggak gitu kan. Cuma ya ini kita ya menurut kita gitu, barangkali kalau sekarang ya mudah-mudahan sih udah berubah ya, cuma nggak tahu. Tolong di sini gak ada KPK kan atau apa? Aduh saya takut. Saya juga takut. Mohon maaf Bapak Rektor dan lain sebagainya. Ya itu menurut kita ya, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan tapi nggak salah sih Kalau nggak sebenarnya, salah emang berarti selalu bener, ada gitu, ya, selalu kalau nggak ada salah berarti aja. bener. Ya itu untuk jalur orang dalam ya. Tapi alangkah lebih bangga lagi kalau kita masuknya pakai jalur yang orang jujur ya. Ya, jalur karena kemampuan kita sendiri, karena bener. masuk perguruan tinggi itu ada berapa jalur sih Bu Lela kalau sekarang? Ada 3. Yang ya. pertama apa tuh Bu Yang Lela? pertama tuh jalur prestasi atau nilai rapot. Namanya Nah. sekarang SNBP kalau nggak salah SNBP apa SNBT gitu ya? Ya. Bete banget nih nungguin. ya. SNBP kalau nggak salah ya. Iya. Itu pakai prestasi berarti Iya. nilai rapot. Nah makanya Dari semester berapa nih Bu Lela nilai semester rapornya? 1 sampai 5 ya minimal ya, jangan anjlok lah nilainya. Enggak, maksudnya gini, itu kan emang rata-rata ya, tapi kalau misal kita dari semester 1 bisa tinggi, kenapa enggak gitu kan? Pasti nilai rata-rata akhirnya juga jadi tinggi gitu kan Bu Nuning. Nah itu SNBP. Prestasi. Yang kedua ada jalur tes. Nah Atau UTBK iya, ya Bu Lela ya? UTBK bener. Nah itu yang butuh effort ya sebenarnya, karena harus benar-benar belajar Bu Nuning buat bisa nyelesain soalnya. Nah untuk tahun ini nih tesnya itu berubah, beda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu tuh ada tes mata pelajaran. Iya betul. Kalau sekarang ternyata dihilangkan ya, kata Aduh, aku Bapak nggak Menteri. mengalami lagi UTBK tuh, aduh. Aku mengalami waktu itu tes ya. Oh jadi- ya, emang Bu Lela itu dulu masuknya jalur SNM. orang dalam. Enggak, saya jalur orang jujur ya. Waktu itu Apa saya tuh Bu tes Lela? tuh, iya, jadi tesnya SBMPTN waktu itu ya. Iya Nah, namanya beda ya. iya. Kalau sekarang UTBK, tapi waktu itu nggak pakai komputer, waktu itu dibulet-bulet ya. Saya ngalamin zaman dibulet-bulet itu Pakai kertas gitu jangan dibuka. ya. Saya pakai kertas dibulet-bulet satu-satu sampai tremor ya. Jadi itu bener-bener tesnya itu ya berarti harus fokus juga ngerjainnya, terus takut pensilnya patah tengah jalan, takut kertas LJK-nya kotor dan sebagainya ya waktu dulu. Iya. Nah kalau dulu tuh memang ada tes potensi akademik, terus Iya. ada juga tes yang mata pelajarannya, jadi emang 2 tes gitu. Nah kalau sekarang tes mata pelajaran itu dihilangkan, cuma tes seperti TKA aja lah, akademiknya aja. Mungkin ada penalaran matematis ya, kuantitatif dan seperti itu. Kalau matematis. sekarang ya, jadi yang harus didalami itu ya berhitung. Berhitung. Dan penalaran membaca juga ya, kemampuan membaca itu penting banget. Jadi harus cepet. harus ngerti, harus paham. Mm-mm. Cepet pahamnya ya Bu, bukan Iya. berarti cepet bacanya, tapi kita nggak tahu. Nah, ini pertanyaannya apaan ya tadi ya? Iya benar. Jangan Jadi sampai gitu. harus udah biasa sih, kuncinya emang harus udah biasa ngerjain soal. literasi Nah ya. itu Nah, sama penting. guru bahasa Indonesia baik-baik makanya ya. Ini saya guru bahasa Sunda juga nggak apa-apa yang baik-baik. Baik-baik. Ya itu ilmunya bisa dipakai untuk tes UTBK. Nah itu yang jalur kedua. Jalur Satu ketiga lagi, itu apa tuh, biasanya Bu ada Lela? jalur mandiri. Nah jalur mandiri itu nggak dibuka sama pemerintah, tapi sama kampus masing-masing. Jadi ada macam-macam namanya Bu Nuning. Mungkin kalau di UI mungkin ada SIMAK UI, gitu ya. Iya, betul. Ada macam-macam lah pokoknya sesuai SMUP, sama Unpad, nah kayak gitu. gitu. Jadi itu disesuaikan lagi sama jadwal dari kampusnya biasanya, Iya. dan kuotanya juga disesuaikan sama kampusnya gitu, kursinya lah. Tapi ada beberapa jurusan yang memang membuka kuotanya itu nggak banyak gitu ya, cuma sedikit. Iya.
Kayak kalau di kampus kita apa ya, yang jurusan sedikit tuh ada ya MIPA tuh apa ya, fisika gitu atau apa? Kalau nggak salah yang Yang ISC sangat itu loh, sedikit. bukan. Oh, yang itu yang Yang internasional apa biologi itu, science gitu ya? Itu Nah. untuk kelas internasional memang dibukanya nggak banyak waktu itu. Hmm. Saingannya juga mungkin ya jadi lebih ketat kan karena kuotanya hanya sedikit. Nah, makanya kenapa kampus itu menyediakan 3 jalur tadi. Kalau misalnya kita nggak lolos di jalur pertama yang prestasi, kita masih bisa nyoba tuh jalur tes Jalur yang kedua. UTBK itu. Kalau Iya. nggak bisa juga, kita masih ada jalur yang ketiga. Tadi ujian mandiri. Iya, UM. Nah, ini berkaitan sama UM ya, Bu Nuning. Mungkin beberapa anak masih belum ngeh gitu atau belum tahu sama sekali kalau UM itu biasanya ada uang pangkal. Iya, betul. Biasanya ya. Sebagai mahasiswa kita berdua pernah demo untuk tidak ada uang pangkal, tolong dihapus gitu ya, karena itu untuk kan kampus kita ya, nggak tahu iya. mungkin ada kampus yang nggak pakai uang pangkal, Bu Nuning. Ya, di ada juga daerah sih. sana ada ya. Ada. Kalau di kampus kita masih ada. Masih ada uang Apakah pangkal. kita harus pilih kampus kita? Ya. Kampus unc banget. Ya, jadi uang pangkal itu sebenarnya apa, Bu? Nah, uang pangkal itu gimana ya bilangnya? Intinya itu uang masuk lah, uang masuk di awal di gitu. awal untuk masuk ke kampus. Tapi nggak berarti untuk selanjutnya ada uang pangkal ya, boleh lah. Jadi hanya satu kali aja. Terhitung juga termasuk ya UKT pertama itu ya. Jadi untuk istilahnya seperti daftar ulangnya itu pakai uang pangkal untuk jalur mandiri. Berapa digit sih Bu uang pangkalnya, Bu? Dua mungkin 2 digit ya. 2 digit. Untuk jurusan tertentu, Bu Nuning, kita kan di kampus kita ada jurusan baru kedokteran. Nah, kita kurang tahu ya kalau itu barangkali mungkin 3 digit nggak tahu ya. Ya, mungkin kalau kedokteran lebih M. Mahal. Iya. Itu uang pangkal. Nah, sekarang nih kita pindah lagi ke pertanyaan yang lain, Bu Nuning. Boleh. Nah, ada lagi yang nanya nih, katanya gimana sih circle pertemanan dalam dunia kuliah? Circle pertemanan. Gimana tuh kira-kira, Bu Nuning? Menarik nih. Kalau menurut saya ya, circle pertemanan itu pinter-pinternya kalian sih milih temen yang bermanfaat gitu ya. Karena kalau temennya toksik buat apa juga ya ditemenin, enggak. Gini deh logikanya, kalian itu pasti nyari temen itu adalah temen yang asik, yang asik buat diajak ngobrol, diajak nongkrong, diajak main, yang bertukar pikirannya enak. Istilahnya kalau anak zaman sekarang bilangnya satu frekuensi lah. Iya benar. Cari circle pertemanan tuh nggak usah banyak-banyak, walaupun sedikit tapi bermanfaat gitu, bermutu, berkualitas gitu. Orangnya ya. Gitu. Jadi nyarinya yang bisa diajak ngobrolnya asik, nyambung, terus ketika diajak diskusi materi perkuliahan juga enak, nggak pelit ilmu, nah belajar bareng-bareng, pokoknya yang satu frekuensi lah ya sama kita. Jadi nggak apa ya, kitanya juga ketika bergaul sama mereka yang rasanya nggak ada beban gitu, nggak ada beban, toh aku sama dia itu pikirannya hampir sama kok. Tujuan kita sama untuk apa gitu. Jadi gak ada beban dalam pertemanan. Ketika kalian udah merasa gak nyaman dalam satu circle pertemanan, ya udah deh kamu cabut aja lah. Udah bener. Gak usah takut kehilangan teman gitu. Karena orang juga tahu kualitas diri kita itu kayak gimana gitu. Pasti orang juga mikir, orang kayak gini mah ditemeninnya harus sama yang sepadan nih, kayaknya nggak bisa juga sih kalau sama kita nggak akan nyambung juga. Mungkin dia mindsetnya lebih jauh daripada kita, lebih baik atau lebih jelek daripada kita. Ya, jadi jangan takut aja kehilangan teman, pasti ada aja walaupun mungkin nggak satu jurusan ya, bolehlah ya. Benar. Karena berteman sama orang yang beda jurusan juga kan enak juga, karena apa? Sharing gimana sih? Di dunia perkuliahan kamu materinya apa aja yang dijelasin, toh dosennya kayak gimana, nah gitu. Jadi ada cari jodoh. Beda jodoh. Ya, atau juga bisa cari lagi jodoh. Ya benar sih Bu Nuning ya, kalau misalnya ngomongin circle sebenarnya tergantung balik lagi ke kitanya gitu ya. Kita tuh tujuan temenannya tuh apa gitu kan, apakah cuma nyari benefit dari orang itu aja atau emang kita tuh tulus mau temenan sama dia. Karena yang namanya temenan itu
di perkuliahan ya, kayaknya seleksi alam deh Bu. Iya bener. Ya, yang awalnya Ngeklop sendiri biasanya kita ya. misalnya sama siapa, ternyata pas akhir-akhir kita udah gak bareng lagi sama orang itu banyak terjadi di kota besar. Banget itu pengalaman banget. Awal-awal Iya. aku temenan sama orang yang wah itu orang senangnya hedon happy berbanding terbalik banget Iya. ya sama aku yang hidup Low profile. profile banget. Low budget, low Low profile. budget, low profile. Dulu kan zaman kuota juga masih kuota chat Iya, ya, boleh lah ya. Aduh, Instagram Aduh, juga aduh. kayaknya enggak deh, YouTube enggak Iya, deh gitu. udah, Jadi, belum zaman ya. belum zaman waktu itu masih ya udah sekedar chatting BBM Iya. gitu atau WhatsApp. Udah sekedar itu aja karena penting buat perkuliahan. Jadi ketika aku nih pribadi memutuskan untuk keluar dari circle pertemanan itu, awalnya aduh harus ngomong kayak gimana ya. Bingung ya. Tapi karena diri kita juga udah gak nyaman, kalau dipaksakan kitanya juga jadi tertekan ya udah ya bolehlah tertekan banget. Kalau dilanjut tapi gimana ya udah deh akhirnya ya udah mutusin buat ya udah nyari teman lagi, tapi bukan dengan cara yang menghindar langsung. Ya udah nih gue pindah nih ke circle inilah. Apaan sih circle ini hedon terus? Nah, enggak kayak gitu ya, tapi ya udahlah cari lagi, kayaknya yang ini belum klop deh, sambil berjalan aja. Tapi bener. kitanya juga kalau diajak mungkin ya kalau kemana ya udahlah jadi berkelit ya dengan Iya. alasan yang Biasanya gitu. pokoknya yang senyamannya kita. Aduh aku ada tugas nih belum selesai. Ya, benar-benar. Kayak gitu. Iya. Harus pandai beralasan juga sih sebenarnya ya. Bener. Ya sama aja kalau kalian lagi mempunyai hubungan dengan seseorang, kalau udah nggak nyaman ya ngapain Tapi dipertahankan. Makanya dipertahankan, apalagi orang-orang tersebut toksik gitu bagi Nah, kehidupan kita. iya, Aduh, bener banget itu ya. itu Iya. udah bikin sakit banget sih, sakit jiwa dan raga. Iya, Batin bener, juga bener. udah tertekan banget ya, Iya. bolehlah ya. Nanti pada akhirnya pun maksudnya kita pasti akan nemu jalan buat berpisah dari orang yang emang kita nggak nyaman gitu. Iya. Sama ya tadi circle pertemanan, selama kitanya emang nggak merasa cocok sama orang ini gitu, kita nggak akan terus-terusan sama orang ini, nggak apa-apa. It's okay untuk nggak temenan sama orang yang di kampus itu kayak hits banget, terus kayak dia tuh banyak no, banyak terlihat ya pokoknya kayak wow gitu ya, wow lo elit banget. bener nggak harus kita kayak aduh kok gue nggak temenan sama orang ini gitu, nggak perlu ya. Jadi Dia anak lagi- dosen loh, anak dosen nggak mau dideketin. biar apa nih ya, ada udang di balik bakwan jangan-jangan ya. betul. Nah tapi balik lagi, pokoknya circle pertemanan itu balik lagi ke kaliannya, seleksi alam sih. Nanti juga akan nemuin temen yang bener-bener ada di saat kalian juga lagi butuh gitu ya. Tapi nih bolehlah Ya cari temennya kalau bisa apa coba? gimana? Dosen. Biar apa kalau misalnya sama dosen Bu Nuning? Enak diajak diskusinya. Oh iya, boleh lah ya. Nyambung. Jadi ada benefit lebih gitu kalau Iya, misalnya gitu. sama dosen ya. Apalagi kalau dosennya masih apa Muda. ya, masih muda, terus beliau juga mempunyai mindset yang luas, pikiran yang terbuka, Yang terbuka gitu, ya, open bagi minded mahasiswanya. gitu ya. Jadi kitanya juga Itu pasti lebih asik banget nyaman. sih. Ya. Terus juga ini sedikit pengalaman dari aku ya Bu Nuning. Waktu apa tuh? kuliah itu kebetulan memang ya kata Bu Nuning tadi, circle itu kan bukan cuma teman dari satu angkatan aja ya. Iya, benar. Nah temenan sama dosen juga nggak salah, bener. Karena ada benefitnya. Waktu itu Ibu sendiri pernah ikut penelitiannya dosen dan itu wow keren banget. Emang asik banget sih kalau Asik banget. penelitian sama dosen. Dapat pengalaman iya gitu ya, terus juga ya otomatis dibayar juga iya gitu. Dan kita itu tahu gitu loh, oh kayak gini kerjaan di lapangan itu dan sebagainya. Pokoknya kalau kitanya nggak menutup diri, pasti banyak cara buat berkembang ya. Betul. Jangan terpatok sama kayak tadi circle pertemanan di kelas, kita nggak punya teman dan sebagainya. Masih banyak orang yang bisa nerima kita. Ya, bisa jadi di luar kelas kita sendiri, bisa jadi di luar jurusan gitu. Jadi jangan menutup diri intinya gitu ya. Ya, Oke, lanjut lagi nih Bu Nuning. Nah, sekarang tuh? pertanyaan terkait nih, Cina katanya gimana rasanya merantau jauh dari orang tua, ditambah lagi di kota orang yang sama sekali belum pernah kita ada di situ. Merantau, karena kita berdua juga memang merantau ya, boleh lah ya. Karena kita kuliahnya bukan di Majalengka kan, kita dari Majalengka ya. Di luar itu ya merantau pas pertama kalinya sih rasanya berat gitu. Berat, pasti. Boleh lah waktu itu dianterin nggak? Kalau aku dianterin. Dianterin, Nah, pastilah. Nyari kosan, dari tahap nyari kosan, kemudian ketika
orang tua kita nih nganter ya. Mm-mm. Kayak nganter udah beres-beres nih, udah Iya. beres-beres kamar. Udah langsung mellow sendiri ya, apalagi pas Aduh, mau pulangnya itu benar. ditinggalin, aduh berasa dibuang. Udah biasa di rumah apa-apa. Deh mau makan apa? Di Nah. kosan mana ada yang Nggak kayak ada gitu? ya, nggak ada yang nanya, Nggak ada yang boro-boro. nanyain, kitanya harus ideng ya kalau cek bahasa Sunda. Iya. mah. Jadi perasaannya gimana waktu Ya. itu Bu Nuning? Awal-awal sih ya Pas sedih jauh. lah, Homesick mellow ya? lah. Homesick Homesick banget, banget. apalagi di semester awal hektik. Hektik kan? Banget banget. Kita tuh agendanya padat banget ya, mungkin karena kita berdua satu alma mater Iya. ya, jadinya tahu siklusnya itu Iya, kayak dari gimana di awalnya. semester awal itu capek banget, ospek. Iya. Kita apa ya, kalau zaman kita tuh mau kaku ya Mau disebutnya, kaku. mau kaku. Mungkin sekarang juga Nggak bisa tahu di ya, kampus nggak itu, tahu tapi ya. gua nggak tahu barangkali. Ini di kampus kita namanya mau kaku. Udah ketebak mungkin kampusnya apa. Ya itu benar-benar Iya. butuh tenaga, pikiran dan uang. Iya bener, capek. Kalau ditanya capek nggak? Capek banget aslinya. Banget. Capek. Nah, Tapi mungkin ya di balik itu juga sekarang karena kita sudah melewati itu Iya. ya, jadi kayak pengalaman yang seru banget gitu. Karena kita pernah ngalamin gitu. Pas di waktu jauh itu. dari orang tua, Hmm. nggak ada yang ngingetin ketika kita sakit aja. Ada perasaan, aduh kabarin nggak ya orang tua yang nggak Nah, enak juga kalau iya, kalau bener. ngabarin. Kadang kita Takut khawatir. kepikiran ya, Nah, takut iya, kepikiran bener. orang tua kita mungkin Khawatir lagi banyak kepikiran. pikiran juga. Bener, udah mah ngasih uang jajan ya. Iya. Mikirin juga nih anak di sana gimana gitu. Jadi yang ada di pikiran cuma satu, oke, aku bisa sembuh sendiri, Nah, harus aku sehat. bisa berobat sendiri. Mm-mm. It's okay, gak ada yang nemenin, aku harus belajar mandiri karena Nah. kedepannya kita itu mungkin ya di dalam Hmm. kehidupan nggak sama-sama sama orang. Iya, bener. Bisa jadi dalam kehidupan itu kita apa-apa harus Harus sendiri, mandiri, harus iya. mandiri, harus bisa, ini harus bisa, itu harus Betul, bisa. betul. Jadi di situ tuh ada tahap belajar ya, belajar Proses untuk pendewasaan untuk mandiri. betul. Jadi harus bisa, semuanya harus ke handle sendiri, gak boleh menye-menye atau manja-manja ketika jauh dari orang tua. Mah, aku sakit, jengukin dong. Nanti mama kamu terbang misalkan dari Iya, dari Pontianak misalnya, dari Wamena gimana? gimana? Nyampe kamunya udah sembuh gitu ya. Ongkos Iya, juga kan. ongkos mahal. Jadi kuliah itu sebenarnya ketika kita merantau ya jelas yang pertama perasaannya pasti sedih karena kita nggak biasa jauh sama orang tua, Iya. terus tiba-tiba harus semua serba sendiri, apalagi yang di rumahnya nggak pernah ngelakuin kerjaan apa-apa Iya. sendiri ya, pasti kaget di situ, culture shock. Terus juga untuk kota yang emang kita nggak pernah jajaki sama sekali, ya wajar kalau misalnya di situ ada guncangan juga gitu ya, karena kita nggak bisa langsung adaptasi. Ya, ada culture shock ya. Iya, ada fasenya kita kaget dulu Wah, gitu sama kok di budaya sini sini. ya? Nah, Kok di sini kayak gitu ya? Dari segi bahasa aja kan beda kan? Iya, Nah, benar. walaupun kita mungkin kuliah di Jawa Barat gitu, mungkin sama-sama Sunda, tapi Sunda yang Ya, digunakan kan beda, beda gitu. Itu dari bahasa, terus belum makanan, Ya, belum budaya betul. orang situnya. Jadi memang kamu juga nanti akan bisa settle sendiri gitu. Nanti ketika udah beberapa lama di situ mulai bisa adaptasi. Jadi jangan ditolak, biarin aja itu berjalan gitu ya. Biarin aja kamu sedih-sedih dulu lah, mau Nah. frustasi dulu, nanti juga terbiasa gitu. Iya, nanti juga terbiasa. Bisa karena terpaksa dan terbiasa gitu ya. Karena hidup mandiri sebenarnya enak juga ya. Iya dong. Karena kalau apa coba? sekarang Kalau ngekos jauh dari orang tua, kita kan bebas gitu. Iya. Ya, tapi bebas juga kita harus tahu batasannya. Iya, bebas dengan Batasannya tanggung kayak jawab gimana, ya. Harus Bebasnya ada bukan tanggung bebas jawabnya. tanpa tanggung jawab. Misalnya, wih bebas nih gak ada orang tua party tiap malam. Waduh, Misalnya, itu salah oh, ya, jangan, tidak jangan, boleh jangan. dicontoh. Tidak boleh itu ya. Nggak boleh ya, Dalam boleh lah. arti yang nggak boleh dong. Bebas itu dalam arti misalkan kita kan kadang suka begadang. Iya. Nah, kalau anak kuliahan itu memang kayaknya nggak afdol kalau Pulang begadang. malam deh perempuan Pulang deh. Coba pulang malam. Kita Pulang perempuan maghrib aja udah dicariin ketar-ketir orang tua. Kalau kuliah ya memang pasti ada alasan juga ya. Kadang Iya. mungkin yang tadi kayak anak baru biasanya kan ospek jurusan atau Tugasnya misalnya ya. tugas, kerkom dan sebagainya. Yang mengharuskan kita emang pulangnya malam gitu. Tapi jangan takut ya, biasanya daerah kampus itu 24 jam rame gitu ya. Jadi Rame nggak- banget. rame banget ya, cari aja alternatif jalan yang emang orangnya ada tempat jualan sampai 24 jam kayak Iya. gitu. Jadi jangan merasa takut karena orang lain juga pasti banyak sih yang pulang malam kayak gitu ya. Itu dari segi kebebasan mungkin ya. Iya, betul. Heeh. Jadi orang tua nggak akan
marah-marah, ngapain sih pulang malam jam Nah. segini, kan nggak tahu juga ya gitu ya kalau kita nggak Iya, ngasih tahu kalau gitu. nggak ngasih tahu nggak akan tahu. Tapi kan gitu. kita pulang malam juga ada alasan. Ada alasan, pasti dong. Iya. Jadi ini berkaitan juga sama pulang malam ya. Katanya ada yang nanya nih Bu Nuning, Apa apakah tuh? penting ikut organisasi saat kuliah? Alasannya apa kalau penting? Aduh, organisasi ya. Hmm. Sebagai anak yang berjiwa organisasi. Waduh, organisatoris ya. Organisasi itu menurut aku pribadi itu penting. Menurut aku ya. Tapi ketika kalian nggak bisa ikut organisasi, ya udah jangan memaksakan. Nah, Karena organisasi itu apa ya? Jadi salah satu peluang ketika kamu melamar ke perusahaan, melamar pekerjaan kemanapun, yang dilihat tuh di CV kan, wih ya, pengalamannya apa salah aja nih? satunya. Wih orang ini aktif loh ikut organisasi ini, berarti cocok nih di posisi sebagai apa misalnya. Nah jadi Iya, tahu gitu. Oh ya udah perusahaan juga kan ngelirik gitu, wih Mm-mm. ini orangnya berarti seneng organisasi, ya udah nih oke kalau diterima di kerja di sini. Iya. Nah, kayak gitu. Benar-benar. Jadi penting kalau menurutku. Salah Karena- satunya untuk itu. Ya, karena sebenarnya yang dipelajari di organisasi itu adalah soft skill ya tadi. Iya betul. Kayak public soft skill. speaking, terus juga sosialisasi sama orang, interaksi, terus cara menghandle acara, problem solving, banyak banget hal yang kita nggak dapat pas kita kuliah gitu. Karena kalau misalnya kuliah kan tadi hanya sebatas akademis gitu ya. Tapi kalau organisasi itu ya di luar itu gitu, dan memang apa ya istilahnya itu banyak banget hal yang bisa dieksplor ya Bu Nuning. Banyak banget. Cuma yang perlu diperhatikan gitu ya, kadang emang nggak semua tempat itu nyaman ya. Organisasi juga nggak semua menjamin kenyamanan dan kayak maksudnya kita bakalan diterima dengan nyaman gitu di situ. Balik lagi sih sebenarnya kayak tadi circle pertemanan, ada yang memang baik untuk kita, ada yang mungkin kurang baik. Tinggal gimana kita bisa memanage diri kita sendiri aja. Kalau misalnya menurut kamu organisasi ini bisa mengembangkan diri kamu, lanjutin, nggak apa-apa. Ada adik tingkat aku ya waktu itu di kuliahan juga, dia tuh cuma misalkan 1 tahun gitu ikut organisasi di jurusannya. Abis itu dia move ke yang lebih luas lagi jaringannya. Di luar ya, di luar di luar, perkuliahan, di luar kampus gitu ya. Nah, di luar kampus bahkan sampai sekarang ini dia jadi kalau nggak salah di Kementerian Pendidikan juga. Karena itu dari organisasi awalnya. Ya, di situ tuh dia belajar dulu basic. Apa aja nih yang perlu dipelajarin untuk bekal dia nanti di luar gitu. Jadi ya ketika kamu memang merasa udah cukup, kamu bisa move gitu sebenarnya dari situ. Dan kata Bu Nuning tadi, organisasi penting itu ya tadi soft skill-nya yang kita ambil gitu, yang nggak kita dapat dari kuliah, dari akademik. Ya itu ya. juga sih penting buat pekerjaan, karena kedepannya kan kita setelah kuliah masa iya mau jadi pengangguran gitu ya, boleh lah. Iya, benar. Ya sebenarnya itu pilihan ya, mau dirimu jadi ibu rumah tangga kalau perempuan ya nggak akan kerja atau apa, tapi kan setidaknya kita memiliki pengalaman dalam berorganisasi gitu. Benar. Biar karena kan kelihatan ya orang yang memang biasa menghadapi masalah gitu, organisasi itu pasti banyak masalah. Orang yang terbiasa menghadapi masalah itu beda cara penyelesaian masalah ketika di real life-nya nanti pas pekerjaan. Jadi akan kelihatan ya. Orang kita kuliah juga disuruh nyari masalah. Coba benar nggak? Kita skripsi nyari masalah. Nyari masalah loh di tengah banyaknya keriuhan permasalahan hidup, disuruh nyari masalah sama dosen. Memang ya, benar. Nah, terus nih Bu Nuning ada lagi. Garam memang. Ada lagi nih pertanyaan. Katanya ospek itu menyeramkan nggak sih sebenarnya? Ospek. Kalau ospek tuh terbagi menjadi 2 ya. Ada ospek universitas, ada ospek jurusan. Ya, kalau ospek universitas itu nggak menyeramkan sama sekali, justru seru. Sangat tidak menyeramkan. Justru seru, kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh hebat. Tokoh-tokoh hebatnya kayak gimana? Waktu zaman aku nih, ada Ridwan Kamil tuh gubernur Jawa Barat, ada Susilo Bambang Yudhoyono. Keren banget. Karena pengisi materinya itu bukan orang yang kaleng-kaleng loh gitu. Jadi banyak ilmu yang bisa kita dapat, seorang pengusaha, entrepreneur gitu. Atau banyak misalnya juga tokoh-tokoh masyarakat ya, kan kepala daerah gitu. Waktu zaman aku itu siapa tuh waktu zaman Bolela? Ada siapa ya? Kalau nggak salah anaknya Susilo Bambang Yudhoyono itu siapa? Agus. Nah, atau itu Agus kalau Ibas. Ibas ya lupa, pokoknya sama juga. Jadi memang ada tokoh-tokoh yang
waktu itu lagi inilah menginfluence gitu banyak Iya. orang, dan sekiranya bisa jadi diambil gitu manfaat dari si tokoh-tokoh ini gitu. Ya itu seru banget kan, kita kapan lagi Gak ada nyeremin sama sekali ospek nggak itu. ada ya. Jadi mungkin ya Seru yang sih. latih di situ adalah kedisiplinan waktu aja gitu. Karena kan kita harus berangkatnya emang pagi gitu ya, Iya. pulangnya sore. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung sambil adaptasi juga, ketemu teman baru juga kan di situ. Dan kalian juga harus menghilangkan pikiran gini sih, ospek dimarah-marahin sama kakak tingkat, disuruh ini itu, syarat-syarat yang gak jelas. Ya. Kita perasaan logis-logis aja Iya, ya kalau persyaratannya. di jurusan aku alhamdulillah sih nggak ada yang seperti itu ya, aman. Univ juga kan itu Univ buat aman. kepentingan kita, bawa iya. bekal ya buat dimakan, dimakan, terus ya. bawa kursi duduk karena kita memang Harus duduk juga. lesehan gitu kan, buat Jadi, alas duduk kita. apa yang diminta itu biasanya karena memang Ya, ya memang itu yang sesuai, dibutuhkan, iya, sesuai gitu. kebutuhan. Kalau misalnya kalian mau bertanya kenapa sih harus ini dan itu, tanyakan aja, justru bagus ya mahasiswa kritis itu disukai gitu lah. Iya, intinya. harus kritis ya selaku mahasiswa itu, berpikir gitu. kritis. Jadi kalau ospek sebenarnya dilihat menyeramkan enggaknya sih ya balik lagi ke kitanya gitu ya. Kitanya mau dari awalnya menganggap menyeramkan atau enggak. Kalau kitanya enjoy kayaknya enggak deh ya. Enggak, emang enggak sih kalau di kampus kita malah aja kayak ya. seru gitu karena kita kayak gini, banyak kegiatan-kegiatan yang kita tuh kayak baru banget nih gitu ngalamin. Kalau menurut aku sih waktu itu kayak have fun sih. Ospek itu biarpun capek ya pasti capek lah dari subuh gitu. Tapi kita tuh dapat sesuatu gitu, nggak cuma datang terus dimarah-marahin pulang gitu, enggak ada sih, nggak ada yang maksudnya marah-marah apa coba, karena marah-marah juga karena kitanya mungkin telat atau nggak disiplin. Iya, itu kan dikembalikan lagi ke kitanya gitu. Kalau kitanya nggak salah ngapain juga dimarah-marahin, gak ada ya lagian kalau nggak salah kitanya juga bisa berargumen, ngapain marah-marah, orang kita udah betul. Menjalankan apa yang disuruh. Betul. Jadi kitanya bisa membalikan ya kayak gitu. Kalau aspek jurusan sih beda lagi ya, boleh lah ya tergantung jurusan masing-masing gitu. Ya dikembalikan lagi ke mungkin budaya dari masing-masing jurusan ya. Masing-masing jurusan. Tapi kayaknya kalau universitas sekarang udah nggak ada ya perpeloncoan. Nggak ada. Di kampus kita mah nggak ada ya. Ya, jadi benar-benar udah bebas dari hal itu. Ilmu aja pokoknya. Mungkin ya sifatnya juga nggak ada yang kayak fisik ya, mungkin fisik yang dalam arti harus merayap di tanah atau enggak sama sekali, atau cium tanah gitu, nggak ada, cium pohon nggak ada ya. Jadi tenang aja, oke? Nah ini ada lagi nih pertanyaan. Aduh ini agak nyentrik ya. Katanya Katin ganteng-ganteng nggak? Gimana Bu Nuning ya? Ini di jurusan bahasa ya. Coba. Ganteng tuh kan sama aja kayak cantik ya, relatif. Iya, relatif ya gimana? Ya ada lah, pasti ada lah orang yang maksudnya menurut kita bukan ganteng-ganteng, mungkin ya ini orang menarik gitu. Menarik ya. Bener kan, kalau ganteng gitu orang semua cowok juga kan memang ganteng gitu, tapi kan ganteng dalam arti yang ini bisa menarik perhatian kita nih dari cara mungkin berbicaranya, cara memperlakukan orang lain kayak gitu, attitude-nya yang bikin kita wow, ini cowok keren banget sih. Perfect ya menurut kita, perfect gitu, savage banget lah. Jadi kalau ganteng atau cantik itu perspektif masing-masing ya, betul. Referensi sendiri aja. Kalau misalnya menurut kita ya pasti ada lah ya orang ada banget, pasti ada orang cantik juga banyak gitu. Tapi kan ya itu mah cuma buat cuci mata aja ya. Penyemangat kuliah biar berangkat terus ke kalau bisa dimiliki itu bonus. Betul sekali ya. Oke, ini ada lagi Bu Nuning, katanya ada nggak sih dosen-dosennya itu kira-kira galak-galak nggak sih? Galak enggak. Kalau jurusan aku justru dosennya baik-baik banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat dosen tuh yang sangat pengertian terhadap mahasiswanya, yang kadang emang ngeyel sih ya kalau mahasiswa itu. Ya kadang orang kan kita kuliah jurusan pendidikan ya boleh lah dilarang kan memakai jeans. Itu aturannya biasanya. Aturannya dilarang memakai jeans, pakaian yang ketat, kaos, karena dunia pendidikan itu kan harus rapih lah, kesannya kan seorang guru gitu ya, karena dididik menjadi guru gitu, ya harus rapih. Masa ketika ke sekolah nih kita ngajar, coba deh kalian ada guru nih, guru masuk ke kelas ya celananya robek-robek, pakai celana jeans, pakai kaos, apa pantas ngajar gitu. Jadi kurang etis. Iya, gak etis gitu kalau kayak gitu. Nah, sebenarnya
dibilang galak, kayaknya dosen Enggak. itu nggak ada untuk jurusan kita ya. Mm-mm. Kayaknya Nggak ada. nggak ada gitu yang dalam arti marah-marahin dan sebagainya, enggak. Karena kalau kuliah itu dosen tuh nggak pernah nyari kita, tapi kitanya yang harus nyari mereka. Gitu. Nggak usah sepenting deh. Kita tuh sebagai mahasiswa tuh cuma remah-remah. Kamu nilai kurang, kamu yang cari mahasiswa, mana ada cari mahasiswa, cari dosen. Mana dosen nyari kita, Nggak pernah ada ceritanya. Nggak ada di sejarah jurusan aku, nggak ada tuh kayak gitu. Sama. Jadi kalau misalnya merasa nilai kurang ya, atau misalnya ngerasa ada nilai yang belum terinput, yang nyari adalah kalian ya, bukan dosennya. Bukan dosennya. Jadi kalau pas SMA, dosen suka ngejar-ngejar, bersyukur. Wah ya, dosen ya SMA. Maksudnya guru suka ngejar-ngejar, itu bersyukurlah ya. Capek ngapain dikejar-kejar. Kalau misalnya kuliah nggak ada ya seperti itu. Jadi kitanya yang harus inisiatif ya, harus mencari yang bersangkutan. Ya, Kayak apalagi ada tuh dosen-dosen yang sulit banget ya ditemuin. Oh jelas. Emang nggak galak dosennya, tapi waktunya ya artis papan atas nih. Ya Kalau bener. dosen tuh artis papan tulis ya. Artis papan tulis. Susah, bener, ada bener. dosen yang emang susah dicarinya, Bener, ya. dihubungi susah, Iya. didatengin ke rumahnya nggak pernah ada. Apalagi kalau menjelang skripsi. Waduh, itu benar-benar tantangan ya. Aduh asli itu untungnya, tapi ketika aku skripsian, alhamdulillah dosennya rajin ya ke kampus. Alhamdulillah. Jadi Jadi ada tapi ada beberapa temen yang emang kasihan, ini dosennya posisinya sakit nih. Bimbingan di rumah sakit dong. Ya Allah. Benar-benar perjuangan ya. Perjuangan banget. Memang itu skripsi itu memang puncaknya, jadi kadang emang lebih sulit gitu ya. Tantangannya lebih berat daripada kuliah biasa kayak gitu. Jadi balik lagi ya, dosen galak itu kayaknya enggak sih ya. Bukan galak sih, Lebih ke apa ya? Tegas. mungkin. Dosen itu tegas. Karena mereka punya aturan sendiri. Iya, punya gitu rules ya. masing-masing ya, kayak aja kita kan guru punya aturan sendiri-sendiri nih, di pelajaran apa nggak boleh ini, atau pelajaran ini harus gitu. Terus ini ada lagi nih Bruning, katanya lika-liku kuliah. Hah? Lika-liku. Oh, sorry. Saya Aduh, nggak apa-apa di lika-liku kuliah di tingit itu gimana katanya? Lika-likunya karena perjalanannya sih sebenarnya mah karena di daerah gunung gitu ya, jadi effortnya perjalanan sih sebenarnya. Capek ya, capek. Jalan kaki Sama, apalagi iya, karena bener. aku itu ketika kuliah nggak pernah bawa motor sama sekali. Sama saya juga jalan kaki, bawa motor mah susah tuh. Ya, naik nggak motor mungkin diizinkan ya. Oh iya, Kalau bawa motor kayaknya agak gimana ya. Kalau bawa mobil kayaknya penyet ya. iya bener. Ya, jadi kalau kuliah pasti dikembalikan lagi ke pengalaman masing-masing ya. Ada sedihnya, pasti ada senangnya juga, ada kesalnya, ada marahnya, ada capeknya. Tapi ada tahu macam-macam. lika-likunya pas nilai gak ke input. Salah Nah, input. biasanya juga itu harus Masa kuliah PAI aku dapat nilai? harus ngulang ya. Emang aku beragama apa? Aku beragama apa? Berarti harus ngulang, kalau itu ngulang ya. Iya, ngulang, makanya. Dan kita itu nih, aku sama teman-teman aku nanyain, kamu nilainya berapa? Masa aku mah ayo. Itu sih panik, untungnya ya bukan aku seorang doang gitu. Ya, Salah ternyata input. salah dosennya ya. Ada, itu mah kesalahan dosennya. Ternyata memang teknis. benar salah input. Ketika berubah nilainya Langsung. lebih sumringah. Kok jadi A gitu. lebih Alhamdulillah, berarti wow gitu ya. Iya, berarti itu emang cuma salah aja Iya. dosennya. Cuma itu harus benar-benar kita perhatiin ya. Nilai itu harus di ini loh. Kenapa sih kita dikasih, harus kritis loh kalian. Kalau diri kalian merasa maksimal dalam melakukan perkuliahan, dalam menjalani perkuliahan tersebut, terus dikasih nilainya cuma C misalnya, nilai D, itu kan harus jadi ditanyain. pertanyaan besar loh. Kenapa nilai saya cuma segini? Harus diprotes juga gitu, harus. Kalau dicari perlu tahu maksudnya juga. butuh bukti kita Iya, ngerjain tugas dan sebagainya betul. juga nggak masalah ya, kayak gitu. Barangkali dosennya lupa gak nge-input tugas-tugas kita. Iya. Terus ini ada satu pertanyaan terakhir Apa nih itu? Bu Nuning. Ini sebenarnya di luar ranah kita, tapi kita nggak apa-apa, coba jawab aja ya. Ada yang nanya kuliah tentang hukum katanya nih. Aduh, gimana ya? Ini agak berat sebenarnya ya. Kalau dari Bu Nuning kira-kira gimana sih pandangannya? Ada nggak? Kebayang nggak kira-kira gitu kuliah hukum? Kuliah hukum. Ada sih temen aku yang kuliah hukum, tapi
emang tantangan tersulitnya adalah ketemu dosennya. Karena dosennya itu biasanya para pengacara, bukan pengangguran banyak acara ya. Pengacara asli Hakim, ya beneran. jaksa. ya. Nah, jadi kayak notaris tanah dan lain sebagainya itu Yang tuh kan orang kerjaannya- yang susah banget gitu untuk bener. ditemui dan Banyak di luar ya berarti. iya. Tapi itu di salah satu kampus yang memang hype juga sih, bukan kampus yang Ecek-ecek oh gitu ya, maaf biasa bukan aja. bukan merendahkan gitu, tapi bukan yang kampus yang biasa gitu, tapi Iya. ini kampus yang luar biasa dan dosen-dosennya itu sulit banget ditemui Ditemuin, gitu. Itu ya. tantangannya. Terus kuliahnya juga agak sulit Berat katanya ya. sih, karena hukum tuh kan ada hukum perdana, ada hukum perdata. Perdata, Aduh, pidana, itu perdata ya pidana kok perdana udah kayak kartu. perdata, pidana, Iya, kayak gitu. tata negara, mungkin ya Iya, administrasi, internasional dan lain-lain. Jadi ya pertama mungkin yang harus diperhatikan kalau kita memang mau masuk jurusan hukum itu adalah kritis ya, karena orang hukum itu memang harus bisa mengkritisi dan pikirannya harus jalan, harus pintar berkelit manipulatif ya, karena apa ya, tapi Iya, bener ya, iya bener. seorang Itu dari jaksa, kritisnya itu. hakim, seorang pengacara itu kan pinter nyari alasan. Nah. Ini alasan apa yang bisa menjatuhkan lawan kita. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi harus pinter manipulatif juga sih kayak Nah, gitu. makanya kalau hukum. cara berpikir otaknya tuh memang harus dilatih ya kalau anak Iya. hukum itu. Benar-benar harus ekstra putar otak gitu, dan dalam waktu yang singkat kan Bu Nuning. Iya. Kalau misalnya orang kerja jadi advokat, jadi jaksa dan sebagainya kan emang itu dituntut pas hari H gitu ya. Gak Ya bisa mau- kamu buka buku dulu dan Enggak. Mau pikiran kamu lagi serumit apapun, jadi hakim itu harus berpikirannya jernih. Iya. Pokoknya fokus sama masalah yang dihadapi. Gak Benar. bisa kayak kita, aduh ntar deh lagi banyak pikiran, Nah. kayaknya kasusnya tunda dulu aja. Enggak kayak gitu. Nggak Nanti bisa yang ada ya. kliennya kabur nanti. Nah, betul, Nggak boleh betul. ya kayak gitu. Benar. Jadi intinya kalau kuliah hukum itu pertama ya tadi ya selain kritis memang harus pintar banget cari alasan ya. Cari alasan. Harus Manipulatif. jelas-jelas nalarnya jalan gitu. Terus mungkin dari segi apa ya? Karena kan dia juga harus hafal yang namanya pasal-pasal gitu ya, hukum-hukum itu memang betul. harus di luar kepala ya, out of the box gitu, harus benar-benar keluar. Kalau udah di dalam keluarin. Iya. Harus keluar banget, harus bisa tanpa melihat buku mungkin ya, seperti itu. Jadi tantangannya memang tiap jurusan ada beda-beda gitu. Tapi untuk hukum memang berat ya Bu Nuning. Iya. Untuk Kalau jadi- menurut kita ya, karena untuk kita kita kan tidak mengalami itu juga ya. karena kan kita milihnya bukan jurusan Iya. tersebut, tapi ini kita jawab sebisanya Bisa aja gitu. dan yang kita tahu Dan gitu yang ya. kita tahu. Nah, terus juga jenjang karirnya sebenarnya bagus ya kalau untuk hukum itu. Misalkan mau jadi advokat atau pengacara, nanti selesai S1 advokat Iya, ada. ya. Jadi memang nggak bisa langsung sih kalau mau jadi pengacara. Kamu nggak dapat bisa. SH aja tuh belum cukup, kayak dokter mendapat gelar SKed. Belum SKed itu cukup. belum, harus ada koas. Ya, ada profesi Ada dan profesi, sebagainya. nanti sumpah dokter. Mm-mm, Kalau kayak mau gitu. spesialis harus kuliah lagi, Nah, kayak iya. gitu. Jadi memang kenapa harus didukung juga sama background yang bagus ya? Iya. Itu untuk kompetensi kamu juga gitu, supaya nanti kan kamu berhubungan sama orang nih, klien. Iya. Gimana klien akan percaya kalau kamunya cuma lulusan sarjana doang gitu ya? Biarpun ya nggak ada yang tahu juga dia kemampuannya bisa jadi bagus, tapi itu adalah pendukung dan memang harus gitu ya. Itu untuk Harus. dari hukum ya. Jadi sebenarnya dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya udah semua kita jawab Bu Nuning ya. Dari awal yang pentingnya kuliah sampai biaya dan sebagainya ya, itu yang kita tahu ya, ini dari sudut pandang kita, dari pikiran kita gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama pandangan yang ngelihat ini ya silakan gitu, kita pun tidak memaksakan ya Bu Nuning, karena memang ini hasil pandangan kita dan pengalaman kita gitu ya, nggak ada ofensif untuk menyinggung pihak manapun, enggak. Ini benar-benar pure ngobrol aja, Ya, sharing ngobrol ya doang. Bu Nuning. Iya. Adapun kalau omongan kita yang emang agak gimana gitu ya, menyinggung atau gimana, mohon maaf dan mohon dimaklum, karena kita berdua juga baru pertama kali ngobrol-ngobrol Iya. kayak gini ya. ngobrol di depan Ini sih kamera sebenarnya sebenarnya. grogi juga gitu ya direkam gitu. Susah bikin juga podcast. Susah ternyata ngonten, Iya. tapi bagi kalian yang lagi belajar konten juga, yuk gak apa-apa, semangat, dimulai aja dari sekarang. Kalau kalian punya bakat ngobrol, seneng interaksi sama orang lain, coba deh bikin podcast juga gitu ya.
Ya mungkin dicukupkan sekian ya Bu Iya. Lela ya, karena waktu juga sudah Kayaknya udah 1 jam kayak lebih udah kali ya ya. kita ngomong. Kita mungkin juga habis ngajar dan energinya ya, udah energinya habis udah gitu. habis gitu. Jadi nanti kita ketemu lagi Di episode selanjutnya. selanjutnya dengan mungkin diskusi yang lebih menarik Hmm. lagi ya. Boleh deh kalian kasih Nah, saran, kita boleh. mau diskusi tentang apa nih Nah, untuk selanjutnya, ya, episode benar-benar. selanjutnya. Barangkali mau Ya, komen aja ya bahas di apa? bawah. Komen ya di bawah sini ya. Saran kritik boleh, apa Nah. aja lah nanti kita terima ya, kayak gitu. Bu Nuning, kayaknya cukup itu aja ya untuk pertemuan sekarang. Sampai ketemu lagi Di episode ngobar selanjutnya. Bye bye. Bye bye.